Pemirsa, emas masih berpotensi menguat. Bagaimana rekomendasi safe haven hingga akhir Februari? Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Edi Priantono, Senior Analyst Best Profit Futures Malang. Selamat pagi, Pak Edi. Baik, selamat pagi Pak Edi, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak Cakri, selamat pagi. Selamat pagi dan salam sehat ya Pak. Nah Pak, ini harga emas di perdagangan kemarin ini ternyata mengalami pelemahan begitu setelah beberapa hari terakhir emas sempat menguat juga begitu ya, meski persentasenya juga tidak terlalu tinggi. Tapi proyeksi harga emas jelang akhir pekan ini akan seperti apa dari analisa Anda? Oke, baik Mbak Cakri, saya coba menjawab. Proyeksi emas untuk akhir pekan ini diperdagangkan masih akan cenderung bergerak bearish, seiring para pedagang mempertimbangkan resiko geopolitik terhadap percepatan inflasi dan ekspektasi untuk kebijakan moneter yang lebih ketat. Nah, para analis memperkirakan permintaan safe haven emas yang didorong oleh resiko geopolitik dan ketidakpastian mungkin telah mencapai puncaknya, setidaknya dalam jangka pendek. Nah, karena adanya pergerakan pasukan Rusia ke wilayah Ukraina Timur dan imbal hasil Treasury Amerika Serikat yang tipis naik pada hari Rabu, membebani harga emas untuk naik lebih lanjut. Gitu mungkin Mbak Cakri. Oke, baik. Nah, dengan kondisi artinya ini lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen global begitu ya. Tapi apa rekomendasi Anda untuk emas di tengah pertama sentimen geopolitik Ukraina Rusia juga begitu, dan apakah sudah waktunya ini bersiap-siap menarget emas sebagai safe haven lagi, dan kapan waktu terbaik untuk menjual emas untuk saat ini? Kalau untuk saat ini ya benar sekali Mbak Cakri. Rekomendasi untuk saat ini tepat sekali untuk kita istilahnya entry untuk beli emas saat ini. Karena kan kondisinya kan masih ya namanya ketegangan Amerika Serikat dan Rusia Ukraina itu kan geopolitik ini kan yang membuat orang-orang ini minatnya itu kepada safe haven lagi, bukan untuk aset-aset yang lain. Jadi kayak gitu Mbak Cakri. Oke, artinya ini bersiap-siap menyasar emas sebagai safe haven ya. Momentumnya adalah di saat sekarang ini begitu ya. Oke, kalau untuk perak Pak Edi, apa rekomendasi Anda dengan perkembangan sentimen global juga? Kalau untuk perak ya, untuk komoditas perak, perak saat ini itu kembali menguat dan mendekati level 24 US dollar per ons pada minggu terakhir Februari ini. Nah, tertinggi dalam 4 minggu karena terjadinya penghindaran resiko serta investor tuh menilai krisis Rusia Amerika Serikat dan Rusia Ukraina ini yang sedang berlangsung. Namun kenaikan perak juga nampak terbatas seiring para investor tetap khawatir tentang prospek dari bank sentral utama yaitu The Fed. Nah, resisten pertama terlihat di 24.385 US dollar dan supportnya di 24.500. Nah, support berikutnya terlihat di 24,00 US dollar dan kemudian terendahnya di 23,71 US dollar, Mbak. Oke, baik. Itu untuk perak ya. Dan ini Mas Edi, yang meresahkan masyarakat juga dengan kenaikan harga kedelai. Ini apakah juga akan signifikan memicu harga CPO? Nah, kalau untuk harga CPO kan saat ini kan lagi turun tipis ya Mbak Cakri ya. Karena memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina ini tadi membuat harga CPO kan sempat naik ya beberapa waktu terakhir karena meningkatnya potensi hambatan pasokan minyak nabati di wilayah Laut Hitam. Nah, mempengaruhi juga Mbak Cakri. Namun setelah istilahnya perang dimulai, para investor memungkinkan untuk memaksa membeli minyak, mencari alternatif lain yang bisa menekan harga CPO nantinya akan terus-terusan untuk turun Mbak Cakri gitu. Oke, baik. Dan kalau dilihat tadi harga CPO yang juga tipis begitu ya, ini dari semua komoditas yang paling Anda rekomendasikan untuk dikoleksi secara jangka menengah, apa saja Mas Edi? Kalau untuk rekomendasi ya tetap untuk jangka menengah di lain ke CPO, kakao, kopi atau olin itu yang paling prospektif adalah ya gold karena komoditas ini tergolong safe haven. Sehingga di tengah ketegangan geopolitik global seperti ini antara Rusia dan Ukraina, harga emas itu terus meningkat dan terus mendaki Mbak Cakri. Itu yang dari saya Mbak Cakri. Oke, tetap ya. Kita sudah harus siap-siap menyasar emas kembali ini untuk safe haven. Baik. Benar.
Baik, terima kasih Mas Edi untuk informasi dan analisis Anda. Pemirsa, Edi Priantono Senior Analis Best Profit Futures Malang.